Shalom, sidang Jumat SDA Hope yang dikasih Tuhan. Mari kita mulai, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Di saat pandemi ini Tuhan Yesus, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan semua Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada bersama kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus, apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beracara lebih lagi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi.
Memulihkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, turunlah urapan ke atasku,
Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi terang dalam kehidupan kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus bisa menuntun kami ke jalan yang benar, membuka pengertian kami lebih lagi Tuhan. Kami berdoa, kuasa-kuasa jahat yang ingin merampas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan itu dan kami lepaskan hati yang subur. Kami sediakan buat Tuhan hati yang subur, hati yang telah digusur, agar benih firman-Mu itu tertanam di hati kami dan menjadi rema, dan kami menjadi saksi-Mu yang hidup saat-saat genting yang seperti ini Tuhan Yesus. Kami terus dapat berpegang dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus. Saudara, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan satu roh, satu hati, sepikir, sejalan. Syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang sangat baik, yang memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk berlindung di bawah kepak sayap-Nya, agar saudara dan saya tidak tercerai-berai dalam keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan, situasi dan keadaan yang tidak bersahabat dengan kita. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan berkata, bagi yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Bagi yang dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Dia akan menyertaimu. Dia akan melindungimu. Dia akan menjawab setiap seru dan doamu dan meluputkan engkau. Dan lihatlah pertolongan Tuhan kepadamu, keselamatan yang daripadanya Dia berikan kepada kita semua. Amin, saudaraku. Haleluya. Tangkap firman Tuhan ini, alami secara pribadi, karena belum tentu saudara dan saya dapat menikmatinya saat dalam keadaan normal. Haleluya, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan kelak bila Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Dia akan menemukan iman saudara dan saya di muka bumi ini. Katakan haleluya. Thank you. Haleluya. Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, tema kita bulan ini, Tuhan pasti datang kembali, dengan subtema respon kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Dan berkatalah mereka, hai orang-orang Galilea. Maaf kata saudaraku, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudaraku, coba saudara perhatikan ayat ini sebentar. Sebenarnya orang-orang Galilea ini ditegur dan dikasih tahu oleh dua orang yang berpakaian putih. Betul? Kalau kita baca, saudaraku,
ya, dengan berkata, karena maaf saudaraku, ya, mereka ditegur dan dikasih tahu oleh dua orang yang berpakaian putih. Karena di ayat yang 9b, ya, berkata demikian nih saudaraku. Terangkatlah ia, disaksikan mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Berarti Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan kalau dilihat di sini. Kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan, ketutupan awan-awan, tetapi sementara orang-orang Galilea itu masih berdiri ngeliatin langit, ngedongak terus kan gitu ya. Sepertinya seperti itu saudaraku, ya. Dia sepertinya masih terkesima, ya, masih ngedongak terus ngeliatin langit. Kalau dikatakan dengan kata lain, ya, saudaraku, mereka masih berdiri terus melihat ke langit. Dengan kata lain, kamu jangan diam aja, ya, jangan diam aja di sini. Nanti juga dia datang lagi kok. Sepertinya begitu ya, saudara ya, saudara. Sepertinya jangan diam aja. Nanti juga dia datang lagi. Karena mereka terkesima, matanya lihat terus ke langit. Padahal udah ketutupan awan-awan dan udah tidak terlihat lagi dari pandangan mereka. Puji Tuhan saudara. Sekarang pertanyaannya, apa responnya ketika mendapat teguran, ketika mendapat pemberitahuan itu? Apa responnya? Kalau itu pertanyaan buat saudara dan saya, apa respon kita, saudara, saat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia sebenarnya sudah beritahu buat kita, ya, buat murid-muridnya udah dikasih tahu dengan banyak perumpamaan, saudara. Berbagai perumpamaan bagaimana seharusnya sikap kita saat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betul saudara? Ya, yuk kita baca di antaranya perumpamaan itu, yaitu di Lukas 12 ayat 35 sampai 46. Ya. Lukas 12 ayat 35 sampai 46 dengan perikop kewaspadaan ayat 35 dan 36. Kita baca sama-sama. Hendaklah pinggangmu terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudaraku, pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala. Bila Tuhan datang mengetuk pintu, pintu segera dibuka baginya. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika menanti kedatangannya, kita harus tetap berjaga-jaga, terikat hubungan dengan Tuhan, dan jangan tidur. Hidup anak-anak Tuhan seperti domba di tengah serigala. Cobaan dan rintangan datang silih berganti. Situasi dan kondisi dengan keadaan yang ada tidak bersahabat dengan kita, saudaraku. Untuk itu, jaga iman kita, jaga hubungan dengan Tuhan, jangan sampai putus, jangan lalai, berdoalah senantiasa selagi ada kesempatan. Saudara, ingat saat kejadian di Taman Getsemani, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga, mereka tertidur. Betul saudara? Masih ingat firman Tuhan itu? Ya.
Sehingga ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang ingin membunuhnya, di manakah murid-murid itu? Di mana mereka berada, saudaraku? Murid-muridnya tercerai-berai. Iman mereka rontok ketika pencobaan datang. Iman mereka rontok dan bersembunyi ketika kesusahan menimpanya. Mereka tidak berani menghadapinya, saudaraku. Sehingga Petrus, murid Tuhan Yesus, berkata, "Aku tidak kenal dia." Mengapa sedemikian, saudara? Mereka tidur dan tidak berjaga-jaga. Mereka tidak bisa mengatasi masalah karena mereka tidur dan tidak berjaga-jaga. Sungguh sangat menyedihkan, bukan, saudaraku? Perumpamaan ini sangat luar biasa. Udah dikasih tahu buat kita, saudaraku. Sikap kita berjaga-jaga, hubungan erat dengan Tuhan. Dan yang kedua, itu tadi yang pertama, saudara. Ayat 45 sampai 46. Yang kedua, 45 sampai 46 kita baca. Dan akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudaraku, jikalau hamba itu jahat, saya boleh katakan, jangan berbuat jahat. Menganggap tuannya tidak datang-datang. Ya, tadi kita baca, saudaraku. Di sini saya katakan, setia dalam menanti, memukul semua hamba-hamba yang ada, baik laki-laki maupun perempuan. Bersikaplah sabar. Saya katakan di sini, bersikaplah sabar, saudaraku. Ya, makan, minum, dan mabuk. Jangan berbuat dosa. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Akan dibunuh menjadi senasib dengan orang yang tidak setia. Saya katakan, jangan berbuat dosa karena upah dosa adalah maut. Saudara yang sangat dikasih Tuhan, dunia saat ini sedang diserang virus dosa. Maksud saya virus corona, saudara. Virus yang tidak kasat mata, yang mampu merenggut nyawa manusia. Betul, saudara? Sehingga semua umat manusia menjadi takut mati. Manusia yang ada di bumi ini takut mati. Bukan Indonesia, seluruh bumi, seluruh dunia ini. Tapi saudara bisa lihat, laskar-laskar negara di rumah sakit, yaitu para dokter dan para perawat yang berada di garis depan. Mereka semua memakai pelindung lengkap dari atas kepala sampai telapak kaki, ya, sebagai pertahanan agar mereka tidak tertular, demi menyelamatkan orang-orang yang terkapar dan tidak berdaya oleh serangan virus corona yang membawa pada kematian. Betul, saudara yang dikasih Tuhan?
Saudara perhatikan lagi. Kalau saya boleh katakan, saudara-saudara kita adalah semua sesungguhnya seperti itulah cara iblis untuk menghancurkan kita. Iblis yang tidak kasat mata menghancurkan umat manusia dengan menyebar virus-virus dosa yang dapat mematikan tubuh, jiwa, dan rohani kita. Saudaraku, sebagai laskar Kristus, saudara dan saya sebagai laskar Kristus, ambillah selengkap senjata Allah, perlengkapan senjata Allah, ambil dan kenakanlah. Seluruh perlengkapan itu agar saudara dan saya dapat bertahan melawan tipu muslihat setan untuk menyelamatkan orang-orang yang terkapar dan tidak berdaya oleh virus dosa. Itu tugas saudara dan saya, tugas yang diberikan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga. Betul saudara? Wah, dahsyat ini saudaraku. Ya, virus dosa membawa pada kematian, ya, iman rohani kita. Sebab itu gunakanlah senjata Allah, ya, yaitu apa saudaraku? Dari atas kepala sampai ke kaki, ya, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan, berbaju jirakan keadilan, berikat pinggang kebenaran, pergunakanlah perisai iman, dari panah api si jahat berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan virus dosa itu dapat dikalahkan, saudaraku. Haleluya. Dan yang ketiga, apabila saudara dan saya saat menanti kedatangan Tuhan selalu melakukan tugas yang benar dengan berjaga-jaga, terikat erat dengan Tuhan, tidak tidur, Roh Kudus tetap menyala dalam keadaan apapun juga, situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang bisa menjatuhkan, situasi yang membuat kita bisa mengalami kematian, saudaraku. Ketika kita sabar, setia, dan tidak melakukan dosa, hidup dipimpin terus oleh Roh Kudus, maka ayat 37 berkata, ayat 37, ya saudaraku, dengar ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk, makan, dan ia akan datang melayani mereka. Berbahagialah kita karena kita dipersilakan duduk, makan oleh Tuhan. Ya, dengan kata lain, kita mendapat anugerah dan berkat-berkatnya yang melimpah. Amin, saudara. Oh, luar biasa, saudaraku. Ini, bila kita berlaku demikian, yaitu melakukan tugas-tugas kita dengan benar, kita akan disebut berbahagia dan mendapat perlakuan khusus. Lihat ayat 43 dan 44. Perlakuan khusus apa? 43 dan 44. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara dan saya, bila didapati
kita setia, sabar, tidak melakukan dosa, tidak tertidur, pelita tetap menyala, saudara. Iman kita terus menyala, Roh Kudus terus menyala di dalam hati kita. Lihat kebaikan apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya, yaitu kita, saudara dan saya, menjadi orang-orang kepercayaannya, menjaga miliknya, segala miliknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wah, ini luar biasa. Maka saudara, apa yang terjadi? Tugas yang kita beri, yang Tuhan berikan, kita jalankan dengan baik. Terdengar suara berkata, sabaslah, 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 engkau layak masuk pesta perjamuan, hai hamba-hambaku yang baik. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Saya merasa kesempatan yang luar biasa ini diperuntukkan untuk kita semua. Pakai, raih, ambil kesempatan ini. Lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara dan saya akan dapat kebaikan. Dan tidak di situ saja. Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua, saudaraku. Ya. Dan kita dilayakkan olehnya untuk bersama-sama berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, itulah sedikit firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat ini. Ya, saat menanti kedatangan Tuhan, respon kita harus menyala berapi-api. Tuhan, kami percaya Engkau pasti datang ke bumi ini. Dan yang terutama menemukan iman saudara dan saya di muka bumi ini. Amin. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan ini, kami untuk datang kepadamu, tetapi kami bisa datang kepadamu. Kami diberi kesempatan untuk terus berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dan kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami semua, dimanapun mereka berada. Saat mereka mendengar suara-Mu, saat mereka mendengar firman Tuhan, dan mereka mendapat kekuatan, dan mereka bisa mengatakan, haleluya, Engkau baik Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, ada di nomor transfer di bawah ini. Oke. Saatnya kita berdoa dulu untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang memberikan persembahan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kau juga berkati sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Kita arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapak.